Dari virus, pestisida, hingga serpihan kaca bisa masuk makanan kita. Kurang bahaya nggak tuh? Pertanyaan selanjutnya, kamu perhatiin nggak tiap makan yang bakal masuk ke perut dan ke mulut kamu? Karena kontaminasi makanan bisa menyebabkan berbagai resiko dari keracunan hingga penyakit kronis. Hai teman-teman, dengan aku Apoteker Ana, aku biasanya ngebahas tentang kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang keracunan makanan. Sebelum tahu resikonya apa aja, kenali dulu yuk 3 jenis kontaminasi makanan yang wajib kita waspadai. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan singkat tentang jenis-jenis kontaminasi makanan dan contoh-contohnya nih ya teman-teman. Yang pertama yaitu kontaminasi biologis. Jadi terjadi ketika makanan ini terkontaminasi dengan mikroorganisme kayak bakteri, virus, ataupun parasit. Contohnya bakteri salmonella pada ayam mentah hingga virus hepatitis A pada buah-buahan yang tercemar atau parasit giardia pada sayuran yang nggak dicuci dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kontaminasi kimia. Nah, ini tuh adanya bahan kimia yang berbahaya yang masuk ke dalam makanan kita. Contohnya apa? Pestisida yang ada pada buah dan sayuran. Kemudian residu pembersih atau bahan kimia industri yang nggak sengaja nih terkontaminasi pada makanan kita. Atau logam berat kayak timbal dari alat masak yang udah mulai rusak. Nah, yang ketiga yaitu kontaminasi fisik. Terjadi ketika benda asing yang nggak seharusnya ada di dalam makanan kita. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu serpihan kaca dari kemasan, potongan logam dari mesin pengolah makanan, atau rambut manusia atau rambut kita yang jatuh ke dalam makanan tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas nih, apa aja sih sebenarnya dampak dari kontaminasi makanan. Ya banyak banget nih ya teman-teman ya. Aja seperti gangguan pencernaan. Jadi kita bisa aja terjadi mual, muntah, diare, kemudian alergi makanan. Bisa menyebabkan ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan, kemudian yang ketiga yaitu infeksi bakteri. Nah, gejala seperti diare berdarah, demam, kram perut ya, kayak terkontaminasi dari salmonella gitu ya atau E. coli gitu ya. Kemudian penyakit virus, jadi gejalanya tuh mirip flu, muntah, diare, contohnya terkontaminasi dari norovirus. Kemudian keracunan makanan, nah ini gejalanya parah seperti muntah terus-menerus, dehidrasi, sakit kepala, ini biasanya keracunan akibat toksin. Kemudian reaksi alergi, reaksi anafilaksis, kesulitan bernafas, kemudian juga bisa terjadi keracunan logam berat. Ini bisa menyebabkan kerusakan saraf, gangguan ginjal. Ini contohnya karena keracunan merkuri atau timbal. Kemudian yang paling parah itu ada yang kerusakan organ, kerusakan hati, ginjal, atau organ internal lainnya. Nah, ada juga penyakit kronis. Jadi ini ada bisa menyebabkan penyakit jantung, gangguan pencernaan kronis ya, seperti hepatitis gitu. Bisa juga menyebabkan penurunan kesehatan umum, jadi penurunan kualitas hidup, kayak kelelahan, kelemahan fisik. Teman-teman, itu sebanyak itu. Nah, supaya kamu bisa lebih menghindari atau mencegah kontaminasi makanan, yuk kita mulai lakukan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, cuci bahan makanan dan peralatan makanan itu dengan bersih. Kemudian yang ketiga, pisahkan makanan mentah dan matang. Kemudian keempat, masak makanan dengan suhu yang tepat. Yang kelima, simpan makanan pada suhu yang tepat. Keenam, gunakan air dan bahan baku makanan yang aman. Ketujuh, hindari bahan kimia berbahaya. Selain mencegah kontaminasi makanan, nanti kamu juga bisa mencegah dari resiko makanan yang nggak aman dengan cek makanan olahan kalian itu lewat Bepom Mobile ya. Nah, teman-teman, semoga dengan video ini kita semua bisa menjadi lebih aware dan jeli sama makanan yang bakal kita konsumsi. Supaya makanan yang kita lebih konsumsi itu lebih sehat, lebih aman. Kayak gitu, teman-teman. Semoga tips ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.